guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sederhana aku lagi ya teman-teman. Share seperti biasanya aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini aku habis pulang belanja ya teman-teman. Aku ini beli bawang merah Rp2.000 dan ini juga ada terong, dan ini ada tempe dengan harga 2.000. Terus ini ada tempe gembus. Kemudian aku juga beli cabai merah ya teman-teman. Aku belanja hari ini itu habisnya itu Rp11.000 teman-teman, karena aku memang ada stok ayam gitu ya. Pas kebetulan Pak suami itu habis motong ayam Bangkok lagi ya, dan ayam Bangkoknya itu bisa dimasak untuk 2 kali gitu teman-teman. Dan ini kebetulan masih ada di panci yang belum aku masak. Jadi kan cuma direbus gitu ya teman-teman. Jadi hari ini aku tuh mau masak semur ayam. Dan ini alhamdulillah dapat magicom dari wa aku ya teman-teman. Ini masih baru, kata wa aku di rumah itu nggak dipakai gitu ya. Jadi Pak suami suruh bawa gitu teman-teman, suruh bawa ke rumah kita gitu ya. Dan sambil menemani aku beraktivitas, apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu baik, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya teman-teman. Nah, ini yang pasca banjir ya teman-teman, masih basah. Dan untuk piring-piringnya itu sudah aku cuci teman-teman, cuma belum aku berani naruh di lemari piring karena takutnya itu masih banjir, karena di tempat aku itu masih siaga banjir gitu ya. Nah, ini dapurnya becek gitu ya teman-teman. Jadi ini dikasih papan-papan, ini papan-papannya suka dimainin sama anak-anak gitu ya, jadi pada patah. Nah, ini masih becek seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di belakang juga. Nah, ini masih berantakan ya. Ini piring-piringnya yang dari dalam lemari itu sudah aku cuci semua teman-teman. Cuma aku itu nggak merekod waktu aku beres-beres gitu ya, karena sudah biar cepat selesai gitu teman-teman. Dan kita lihat di belakang ya, ini juga masih becek sebenarnya. Terus ini alhamdulillah cuacanya itu cerah ya. Ya meskipun nanti agak siangan itu udah mulai redup-redup gitu teman-teman. Tapi ini ada matahari, jadi pada bergegas nyemur bantal ataupun apa gitu ya. Langsung pada sat-set pada nyuci gitu ya. Dan ini cucian adik aku masih menumpuk gitu ya. Ini adik aku yang paling bontot teman-teman, suka numpukin cucian dan juga cucian piring seperti ini. Oke, sambil aku beraktivitas, aku mau jawab pertanyaannya dari Bunda Yunita Octavia. Bagaimana solusi untuk menjaga kewarasan apalagi tinggal bareng-bareng di rumah dengan saudara gitu ya. Kalau menurut aku sendiri, aku sih nggak punya solusi yang bagaimana gitu ya bun. Cuman aku harus lebih lapang dada, harus lebih sabar. Aku adalah anak 6 dari 9 saudara dari keluarga aku. Cuma aku ini yang tadinya merantau harus menetap di kampung karena keinginan orang tua ya, almarhum bapak aku sebenarnya. Karena dari keluarga aku itu, aku yang kata bapak aku itu hatinya itu lembut, lembut. Maksudnya itu lemes gitu ya. Kalau misalkan ada masalah apa, aku yang selalu menjadi penengah gitu teman-teman. Namanya kakak adik itu kan pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang keras kepala, ada yang begini gitu ya. Pokoknya memiliki karakter yang berbeda-beda. Cuma aku itu lebih mengesampingkan semuanya. Jadi aku tuh selalu ingat dengan orang tua aku sendiri gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ribut apa gitu ya, nggak inget orang tua gitu kan. Mereka itu udah mendidik kita gitu ya, jadi kita tuh harus akur. Dan aku memang nggak terlalu banyak ngomong gitu ya di dalam keluarga aku itu paling diem sebenarnya teman-teman. Nggak bisa bercanda yang serius juga, nggak bisa ngomong yang serius juga. Tapi kalau misalkan aku sudah ngomong, sudah suaranya udah lantang, semuanya itu pada diem gitu teman-teman.
karena aku memang sukanya itu tindakan gitu ya. Kalau misalkan ada apa, misalkan kayak kemarin ya, keponakan sakit, kita itu mau minta bantuan ke siapa gitu ya, kalau misalkan bukan kita yang gotong royong. Pastinya saudara-saudara kita ya harus guyup gotong royong gitu teman-teman, walaupun tidak mengeluarkan dana, tapi seenggaknya dukungan gitu ya, merangkul gitu. Jadi nggak mau basa-basi gitu ya, cuma langsung tindakan saja gitu ya, daripada harus apa namanya, kalau bahasa Jawa ceger-cegeran gitu ya, mintanya yang ini gitu. Begitupun dengan bebersih rumah, aku tuh selalu ini ya, memprinsipkan kalau aku masih bisa sendiri, ngapain harus menunggu gitu untuk bersih-bersih rumah. Jadi nggak perlu harus menunggu yang lain, ini kamu harus nyapu ini gitu ya, terus ini harus ini gitu, nggak gitu. Jadi ya harus inisiatif sendiri saja gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah dengan aku cara seperti itu, walaupun apa yang aku baikin gitu ya nggak terbalas baik juga dengan orangnya, terkadang orang lain yang bisa membalas kebaikan aku kayak gitu teman-teman. Pokoknya ya harus bisa menjaga kewarasan aku sendiri ya, mental aku gitu ya. Sebenarnya sih ya stres pasti ada ya, namanya kita manusia normal, pasti terkadang itu stres, nangis gitu ya. Dulu aku itu suka pendem sendiri ya, kalau misalnya aku lagi kecewa gitu ya, aku memang nggak pernah menceritakan kekecewaan dengan orang lain. Tapi setelah ada sosial media, aku selalu melampiaskan di sosmed, meskipun itu nggak baik gitu ya, tapi aku selalu di apa, story WA gitu ya, meskipun aku tuh nggak ngomong sama orangnya itu siapa gitu ya, tapi mengeluarkan kekecewaan aku seperti itu bikin aku lega gitu teman-teman, daripada aku cerita ke orang lain yang ada malah satu RT tahu semua gitu ya. Dan aku memang dari dulu itu nggak pernah cerita ke orang tua pun, aku hampir nggak pernah gitu ya teman-teman, karena aku memang dulu itu seperti dewasa sebelum waktunya. Jadi aku nggak mau ngelihat orang tua aku tuh kecewa gitu, nggak mau ngelihat orang tua aku itu sedih gitu ya, meskipun terkadang aku tuh dulu biayain adik aku sekolah ya. Jadi kalau misalkan orang tua aku dulu ya sering telepon minta uang, sebenarnya aku tuh lagi nggak megang uang, tapi aku usahakan teman-teman. Jadi aku hanya ingin ya memberikan kenangan yang baik terhadap keluarga aku gitu saja sih ya teman-teman. Nggak harus memberikan kenangan aku tuh pernah berantem, pernah ini gitu ya. Ya pasti kita kadang ribut kecil gitu ya, pasti ada gitu ya, apalagi sekarang sudah ada anak-anak gitu ya, bocil-bocil kadang berantem, otomatis kita tuh teriak-teriakan gitu ya. Itu pasti ada ya, nggak mungkin enggak gitu ya. Yang penting itu kita ini nggak perlu menyimpan dendam gitu ya, karena dendam itu kan nggak baik gitu ya. Yang penting kita itu jaga jarak saja. Kalau misalnya kita ngerasa nggak cocok, apalagi dengan orang lainnya ngerasa nggak cocok, ya udah kita jaga jarak gitu ya. Tapi kalau misalnya sama saudara sendiri jangan jaga jarak lah ya, apalagi dengan saudara kandung ya, adik-adik kakak itu jangan sampai gitu ya. Karena bagaimanapun sejelek-jelek apapun, terkadang ya namanya adik kakak, terkadang ada ini, ada keselnya, ada jengkelnya, dia itu tetap saudara kita gitu ya. Dan ini aku sambil bikin ini ya, agar-agar ya teman-teman, jelly untuk Pak suami nanti kalau misalkan pulang kerja. Nah jadi seperti itu saja ya Bunda Octavia. Yang penting kita itu lebih sabar, lebih lapang dada, karena stres itu nggak enak banget ya, di dalam pikiran, di hati itu rasanya itu memang betul-betul nggak enak banget. Jadi ya lebih banyak istighfar juga gitu ya. Istighfar itu diperbanyak saja gitu ya. Nah ini sudah matang ya untuk jelinya. Dan ini ya adik aku juga sebenarnya itu udah jualannya udah kembali lagi ya, udah jualan gitu ya. Tahu-tahu tetangga aku depan rumah itu jualan lagi. Awal-awalnya kita juga ngerasa sakit gitu ya, kok begini gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Dia bilang awalnya itu bilangnya 1 minggu 2 minggu ya oke lah gitu ya, tapi ternyata dia sudah pasang baleho. Ya sudahlah, mau diapain lagi gitu ya. Aku paling jaga kewarasan adik aku, dukung, harus banyak sabar, harus banyak istighfar, mental juga harus kuat, karena yang kita hadapi adalah tetangga kita sendiri depan rumah gitu ya. Jadi aku selalu bilang sama adik aku, fokus di jualannya saja.
Kemudian juga aku tuh lebih berserah gitu ya, pasrah sama yang maha kuasa. Namanya ini adalah ujian hidup kita gitu ya teman-teman. Nah kalau jadi seperti itu saja, kita ya sudah di fase ya sudahlah, emang ini yang harus kita hadapi ya, harus kenyataan yang harus kita terima gitu ya teman-teman. Nah jadi ya seperti itu saja ya. Semoga ada segi manfaatnya dari video aku. Kita memang hidup di zaman-zaman sekarang memang harus banyak sabarnya, harus banyak lapang dada biar mental kita itu tetap terjaga, kita tuh tetap waras. Jadi salam waras ya untuk bunda-bunda semuanya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.